Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa hiya dhammun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah iman. Hidayah iman inilah yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa selalu memotivasi kita, selalu mendorong kita agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Ya rotabbatari lalanda watakaleta yede yenanya soroki. Inilah yang mendorong kita, inilah yang memotivasi kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah inilah nanti yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Inilah nanti yang akan mendatangkan ampunannya Allah, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang memberikan jaminan kepada umatnya. Aganasa nabita maka dinabita kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya mananna umatku nasangin nabita, semuanya seluruhnya akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika pernyataan ini didengar oleh sahabat, sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, apakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, ada. Kemudian sahabat lagi bertanya, kalau ada ya Rasul, yang manakah itu ya Rasul? Aganasa nabita, maka dia nabita, umatku yang tidak mau masuk ke dalam surga adalah mereka ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang saya perintahkan. Mereka-mereka itulah ketika di dunia dia mengakui saya ini sebagai nabinya, saya ini sebagai rasulnya, tetapi dia tidak mau meninggalkan apa yang saya larang.
Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, insya Allah kita bersama-sama berusaha setia menjauhi segala larangannya dan berusaha setia melaksanakan apa yang diperintahkan, sehingga insya Allah kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mendengarkan di media sosial, ada orang yang dizolimi, ada orang yang difitnah, ada orang yang disebarkan berita aibnya. Seperti itulah siklus kehidupan kita di alam dunia ini. Itulah sebabnya suatu ketika Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, wahai sahabatku, engaralalu nasa, jagalalu nasa ngalemu dari dua sifat ini, dari dua penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit ghibah, yang senantiasa senang menceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya. Yang kedua adalah penyakit fitnah, yang senang memfitnah, menyebarkan aib padahal bukan aib, menyebabkan berita-berita yang tidak benar, itu hoax, itu adalah fitnah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana itu ya Rasul, ketika yang saya ceritakan itu adalah sesuatu yang terjadi kepada mereka ya Rasul. Apa kata Nabi? Itulah ghibah. Kau ceritakan sesuatu yang jelas-jelas terjadi kepada saudaramu dan itu adalah aib, maka itu adalah ghibah. Kemudian ada lagi sahabatnya, ya Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu adalah sesuatu yang tidak terjadi? Apa kata Nabi? Itulah fitnah. Ghibahmu, fitnahmu, itulah nanti yang akan membangkrutkan kamu di akhirat. Itulah sebabnya Nabi selalu mengingatkan kepada sahabatnya, bukan hanya sahabatnya, kepada kita semua sebagai umatnya. Hampir setiap hari kita lihat di media sosial berita-berita yang tidak benar di-share, padahal seolah-olah itu adalah berita yang benar, padahal itu adalah salah. Bahkan kalau kita melihat komentarnya, hampir semua komentarnya seolah-olah yang memberikan komentar itu adalah seseorang yang tidak pernah salah. Justru dia menganggap dirinya sayalah yang paling benar. Yang diceritakan, yang difitnah itu adalah memang begitulah akumulasi dosanya. Coba bayangkan, kita merasa so jago, so alim, padahal kita tidak merasa, pernah ke kita bahwa semua kita, siapapun dia, pasti punya aib, pasti punya kekurangan, pasti punya penyakit. Tetapi Allah menutupi aib kita. Pak seandainya puang Allah Ta'ala nak buka kamana ni aib tak ada gagal melor. Tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Cuma Allah masih menyayang kepada kita, sehingga Allah menutup aib-aib kita. Itulah sebabnya di dalam bahasa agama ketika kita mendapati ada orang yang menyebar berita-berita, kita dianjurkan untuk tabayyun, untuk meneliti. Bukankah Allah di dalam Al-Quran memberikan peringatan kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai justru kita yang menyebarkan, kita share, ternyata kebenarannya itu tidak valid, maka kita akan menanggung dosa-dosanya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. At-tadruna manil muflis, adalah orang yang
muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat, disebabkan karena dua masalah ini. Yang pertama adalah ghibah dan yang kedua adalah fitnah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, aganasa nabita maka dinabista, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kenapa Nabi memberikan peringatan seperti ini? Karena nanti di akhirat, disitulah orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya film kehidupan kita itu akan diputar oleh Allah. Sejak kita balik sampai kita meninggalkan dunia ini akan diputar film kehidupan kita. Semuanya akan tunduk, tidak ada orang yang berani memandang film kehidupannya. Dia akan merasa bahwa saya akan diperlihatkan nanti di akhirat itu tidak ada lagi yang ditutupi aibnya, semuanya akan dibukakan aib kita. Tidak ada lagi pakai topeng di sana. Kalau di dunia kita masih bisa menggunakan topeng, masih bisa kita sembunyi karena tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat kita. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa share berita yang tidak benar, kemudian sembunyi tangan menghapus akun kita. Oke, terserah kita. Tapi di akhirat semua yang pernah kita lakukan di alam dunia ini akan diperlihatkan kembali. Diputar film kehidupan kita. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, zarah tidak kelihatan oleh mata, begitu halusnya, begitu kecilnya, kata Allah, pasti kau akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu kejahatan sebesar zarah, zarah tidak kelihatan oleh mata, begitu halusnya kejahatan itu, maka kata Allah, pasti juga kau akan melihat balasannya, kau akan melihat nanti. Diputar ke mana nih matu film kehidupan kita? Semuanya orang akan tunduk karena mengingat dosa-dosanya. Saya pernah memfitnah, saya pernah menyebarkan aibnya, saya pernah menyebarkan berita hoax, saya pernah mengata-ngatai di komentar saya. Tidak ada yang lepas. Dan semua yang pernah yang kita lakukan di alam dunia, pasti kita akan pertanggungjawabkan. Bisa jadi orang yang kita fitnah, itu sudah baku maafkan. Pura nisi adam pengeng. Tapi semua orang yang pernah melihat berita kita, melihat komentar kita, di mana komentar itu ada unsur-unsur kebencian, semua orang benci sama dia, padahal selama ini tidak pernah membenci. Gara-gara share kita, gara-gara komentar kita, kita akan mempertanggungjawabkan. Tidak ada maaf di antara kita. Kalau mungkin yang kita fitnah ada maaf, tapi kalau kita tidak ada pasti. Disitulah nanti akan dikumpulkan kita. Di akhirat nanti sebelum kita masuk ke surga, Allah akan mengumpulkan semua kita. Semuanya akan mencatat. Inilah dulu orang yang memfitnah saya. Inilah dulu orang yang menebarkan aib saya. Inilah dulu orang yang ghibah saya, sehingga kepercayaan diri saya sudah tidak ada. Tidak ada lagi orang yang percaya saya, padahal saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya Allah, hari ini hari pengadilanmu ya Allah. Saya mohon ya Allah, balaslah apa coba. Di alam dunia ini dia dulu misengi, siaga ditopura di padongo-dongo, siaga dipurna ditipu, tidak pernah kita tahu. Begitu juga di alam dunia ini, dia tahu disengi maka disiaga di pura topa dongo-dongo ki. Berapa banyak orang yang pernah memfitnah kita, kita tidak tahu. Tapi nanti di sana akan nampak semua. Disitulah akan antri orang di hadapan kita. Ya Allah, suatu ketika ya Allah di dunia saya pernah diambil, saya pernah dizolimi, saya pernah ditipu, saya pernah difitnah, saya pernah digibah. Apakah betul kau pernah menggibahnya? Di akhirat hampir sama dengan di alam dunia. Masih bisa kita mengelak. Bukan saya ya Allah, saya tidak pernah menebarkan ya Allah. Itu bukan akun saya ya Allah, itu akun palsu ya Allah, bukan saya. Tetapi itu mengatasnamakan saya ya Allah. Betul ya Allah. Ternyata di akhirat lebih canggih daripada alat kita yang ada di alam dunia ini. Kalau di alam dunia ini ada CCTV, kalau rusak CCTV-nya sudah selesai. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Canggihnya di alam akhirat. Mulut kita akan ditutup, mata kita akan berkata, ya Allah saya melihatnya ya Allah. Tangannya mengatakan, ya Allah sayalah yang mengetiknya ya Allah. Sayalah yang men-share-nya ya Allah. Tangannya menjadi saksi, pakaian yang digunakan pada saat
mulutnya akan menjadi saksi, matanya akan menjadi saksi, telinganya akan menjadi saksi, rambutnya akan menjadi saksi. Jadi bisa jadi hari ini apa yang kita gunakan, anggota jasmani hari ini yang kita sayang-sayangi hari ini, bisa jadi nanti di akhirat itu akan menjadi bumerang, menjadi saksi dengan kezaliman kita. Inilah buktinya. Apakah bukan kau ini? Dena nule mate na sabab ditutu ni timun na mate mana ni cerita saya yang men-share, saya yang mengerti. Karena saya mau menjatuhkan. Coba bayangkan, niatnya muncul di permukaan berkata niatnya saya akan menjatuhkan dia karena merupakan musuh bebuyutan saya. Saya mau menjatuhkan supaya orang benci dengan dia. Niat di akhirat nanti akan muncul di permukaan, sementara niat di alam dunia tersembunyi mustatir, tidak ada yang tahu. Inilah balasannya. Makanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir-akhir, hendaklah dia berkata baik dan atau lebih baik dia. Jamaah Jumat jadi insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita selalu menyikapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Di media sosial hampir setiap hari si A dicaci dimaki, si B dicaci dimaki. Ternyata kita telusuri bukan golongannya, golongan A dibenci sama golongan B luar biasa komentarnya. Begitu juga sebaliknya, ketika golongan B yang dicaci, golongan A yang mencaci. Coba luar biasa. Inilah yang luar biasa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Marilah kita senantiasa selalu bertabayun supaya apa yang kita lakukan itu tidak akan menjadi bumerang nanti di akhirat. Karena pasti kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang habis amalnya, habis ibadah puasanya, amal semua kebaikannya habis karena hanya ingin agak senang menapi melok nawajamanang. Semua orang yang dia fitnah, semua orang yang pernah dia zalimi di alam dunia ini. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan-tangan kita, agar kita setiap men-share sesuatu itu share itu supaya kita mendapatkan amal jariah, bukan yang kita dapatkan justru sebaliknya adalah dosa jariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.